Penduduk asli benua Amerika adalah kelompok etnis yang telah menetap di Amerika sebelum kedatangan orang Eropa pada tahun 1492. Kelompok ini memiliki budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang unik, dan telah hidup di wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia selama ribuan tahun sebelum kedatangan orang Eropa. Jadi, penemu benua Amerika yang diketahui dalam sejarah dan dikenal adalah Christopher Columbus. Itu adalah kebohongan besar yang dibuat dalam sejarah. Columbus hanya menjadi pembuka gerbang, pintu bagi bangsa Eropa untuk pemukiman baru, menyebarkan penduduk Eropa, dan menyediakan sumber kekayaan mineral dan isi bumi untuk Eropa. Bersamaan dengan datangnya Christopher Columbus, mengakibatkan hancurnya kebudayaan bangsa Indian. Dalam jangka panjang, kehadiran Christopher Columbus melahirkan satu bangsa baru di benua belahan barat, yang dengan amat cepatnya membedakan diri dengan bangsa Indian selaku penduduk asli. Penduduk asli benua Amerika adalah suku Indian, yang hingga kini masih berjuang untuk mempertahankan budaya dan hak-hak mereka, serta memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya Amerika modern. Penduduk asli benua Amerika adalah suku yang memiliki keberagaman budaya yang besar, mencakup bahasa, adat istiadat, seni, hingga musik yang sangat beragam. Ada lebih dari 500 suku penduduk asli Amerika yang diakui secara federal di Amerika Serikat saja, dan masing-masing suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Beberapa suku memiliki masyarakat agraris yang maju, seperti orang Maya dan Aztec di Meksiko, serta orang Inka di Peru, sementara yang lain hidup sebagai pemburu, pengumpul yang nomaden, seperti suku-suku di Amerika Utara. Ada juga suku yang mengembangkan teknologi canggih untuk bertani dan memancing, seperti suku Haida di Kanada. Sejarah penduduk asli benua Amerika dimulai lebih dari 15.000 tahun yang lalu, ketika suku-suku pribumi Amerika pertama kali bermigrasi dari Asia melintasi Selat Bering ke Amerika Utara. Selama ribuan tahun berikutnya, mereka menyebar ke seluruh benua Amerika, membentuk berbagai budaya dan masyarakat yang berbeda-beda. Suku-suku penduduk asli Amerika hidup sebagai pemburu, pengumpul dan bertani. Tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal, mereka memiliki kebudayaan yang unik dan kompleks. Dengan bahasa, seni, dan agama yang berbeda-beda, mereka juga mengembangkan teknologi dan inovasi, seperti perahu kayu, senjata, alat-alat pemotong kayu, dan sistem pertanian yang maju. Hingga pada abad ke-15 dan ke-16, penjelajah Eropa, seperti Christopher Columbus, Hernan Cortes, dan Francisco Pizarro, mulai tiba di Amerika, dan mengklaim tanah-tanah baru untuk negara mereka. Orang Eropa mengambil alih tanah penduduk asli Amerika. Perbedaan budaya dapat menimbulkan kebingungan bagi setiap orang. Apalagi bagi orang Asia yang berada di Amerika Serikat, di mana terdapat perbedaan yang besar antara budaya Barat dan Timur. Akan tetapi, jika dipelajari dahulu, kita bisa mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kehidupan Amerika dengan lebih baik. Kita bisa mencoba mendengarkan pengalaman teman ataupun saudara yang pernah berkunjung ke Amerika Serikat, untuk mengenal lebih jelas kebudayaan di sana agar tidak membingungkan nantinya. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa, sehingga kebudayaan di sana begitu bervariasi. Mayoritas penduduk di sana memiliki nenek moyang yang berasal dari negara lain. Walaupun Anda tidak seharusnya mempercayai yang Anda tonton di televisi, tetapi Anda bisa mendapatkan gambaran umum tentang budaya penduduk di sana, yang cenderung lebih santai dan informal. Terkadang Anda bisa mengobrol panjang dengan orang yang Anda tidak kenal sewaktu berdiri di antrian panjang, di mana hal ini merupakan kejadian yang tidak biasa di Timur. Tetapi harus diperhatikan, ketika mengobrol harus sambil menatap matanya. Sedangkan kalau di Asia, mengobrol sambil tidak memandang matanya itu sudah hal yang biasa. Hal kecil lain yang harus kita perhatikan adalah mengucapkan salam.
Mengucapkan salam di Amerika Serikat cenderung informal. Pastikan Anda tersenyum dan memanggil seseorang dengan menggunakan nama pertama mereka. Jika Anda sedang bersama teman-teman Anda, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Jabat tangan merupakan hal yang umum dan ucapan "hello" umum dipergunakan untuk memulai percakapan. Orang Amerika cenderung berbicara terbuka apa adanya. Jangan tersinggung dengan ucapan mereka, karena mereka pada dasarnya tidak menyukai obrolan yang sekedar basa-basi. Etika. Acara makan malam di Amerika Serikat cenderung santai dan informal. Sehingga janganlah kaget bila kita menghadiri suatu perjamuan makan malam di mana para hadirin berpakaian santai. Yang harus diingat di sana adalah mulailah makan ketika sudah dipersilahkan oleh sang tuan rumah. Membukakan pintu untuk orang lain. Kebudayaan yang perlu kita ketahui lainnya adalah, ketika mau masuk ke suatu bangunan seperti toko atau rumah. Jika ada orang di belakang kita harus membukakan pintunya. Orang Amerika melakukan itu untuk siapapun. Jadi, jangan sekali-kali banting pintu tanpa lihat ada orang di belakang kita. Jika tidak membukakan pintu dari suatu bangunan untuk orang lain, kita akan dianggap tidak punya etika. Mengantri dengan rapi. Orang Amerika saat mengantri, sangat terlihat rapi sekali. Tidak berdesak-desakan atau saling mendahului seperti di Indonesia. Maka dari itu, kita harus beradaptasi dengan kebudayaan di Amerika sana. Karena kalau tidak dipatuhi, dianggap tidak punya etika. Tidak ada yang nyerobot antrian, jadi santai saja. Tetap jaga jarak, jangan sampai senggol-senggol badan. Sabar, tunggu giliran. Ini juga berlaku untuk antri di kasir, toilet, dan lain-lain. Bahkan berkendara pun. Tidak ada yang nyerobot di jalan, mereka tetap tertib di jalurnya. Tidak boleh menyeberang sembarangan di kota besar. Berbeda dengan di Indonesia, yang dimana banyak orang menyeberang sembarangan di jalanan kota besar. Di negeri Paman Sam ini, kalau menyeberang sembarang di jalanan kota besar, kita akan dikenakan denda oleh polisi. Minta maaf walaupun kesalahannya kecil. Jangan aneh ketika ada orang Amerika Serikat yang sering meminta maaf, walaupun masalahnya kecil. Sebab itu sudah menjadi budaya di sana. Seperti kita ketahui di awal video tadi, orang Amerika sangat akrab sekali dengan orang yang belum kenal sekalipun. Harga barang dan jasa belum termasuk pajak. Jadi kalau lihat harga barang, baik di toko online maupun offline di Amerika, itu semua belum termasuk pajak. Nanti akan ditambah pajak ketika membayar ke kasir atau check out. Di beberapa negara bagian, besaran pajaknya adalah 7%. Jadi jangan kaget kalau harga barangnya makin mahal. Tetapi retur barang di Amerika sangatlah mudah. Misal kita beli baju di toko online atau offline, lalu tidak cocok, maka sangat bisa dikembalikan selama tag masih lengkap dan ada nota. Kalau beli online, biasanya sudah sekalian diberi return label. Tidak perlu ngotot sama toko atau online shopnya. Hak-hak konsumen sangat dihargai di Amerika. Pastinya, karena konsumennya juga tertib. Memberi tip. Tip adalah etika di Amerika. Jadi kalau Anda makan di restoran, jangan pernah lupa memberikan tip 15 hingga 20%. Server waitress, pekerja restoran hidupnya dari tip. Jadi, siapapun yang makan di restoran di Amerika tidak memberikan tip layak, akan dianggap jahat dan tidak sopan. Ini juga berlaku untuk servis lainnya seperti salon, spa, barbershop, delivery maupun transportasi online. Selalu appointment dulu. Membuat janji temu dan wajib datang tepat waktu. Baik ke dokter, klinik, mengurus dokumen di kantor pemerintah, renovasi rumah, listrik, pipa air dengan kontraktor, teknisi, salon kecantikan, spa, dan lain-lain. Tidak bisa mendadak datang, karena rata-rata sudah memiliki antrian jadwal. Dapat jadwalnya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu kemudian. Wajib hadir tepat waktu, karena sudah diatur sedemikian rupa, beda beberapa menit saja sudah untuk pengantre lain. Juga karena banyak jasa atau pekerjaan di Amerika,
yang pembayarannya dihitung per jam, jadi every minute counts. Begitupun hendak main ke rumah siapa saja, juga biasanya janjian dulu atau memang diundang. Mendadak mampir, itu dianggap mengganggu privasi dan waktu. Karena rata-rata orang Amerika sibuk kerja, jadi memang mesti meluangkan waktu. Rasisme. Jangan sekali-kali menggunakan warna kulit ras sebagai bahan becandaan di Amerika. Big no. Ini masalah sensitif di Amerika. Juga jangan pakai N-word. Jangan mengumpat dengan F-word, itu kasar. Menyentuh badan orang lain. Jangan sekali-kali menyentuh bayi gemes, atau menyentuh rambut atau kulit orang yang tidak kita kenal, meskipun karena kagum. Tidak etis dan bisa dianggap melecehkan. Masuk rumah orang lain. Tidak boleh sembarangan masuk halaman rumah atau properti orang lain, meskipun rata-rata rumah orang Amerika tidak berpagar. Bisa dituduh trespassing. Yang bebas keluar masuk hanya petugas pos, dan petugas delivery. Juga jangan sembarangan buka-buka mailbox orang. Di depan rumah orang-orang Amerika, selalu ada mailbox di depan halaman. Meski di pinggir jalan, jangan iseng buka mailbox orang, karena mailbox itu termasuk properti pemerintah federal dan dilindungi hukum. Itulah beberapa etika dan kebudayaan orang Amerika Serikat, yang perlu kita ketahui dan kita terapkan, jika bepergian ke negeri Paman Sam itu. Seperti peribahasa yang populer di kalangan masyarakat, di mana bumi dipijak, di situ langit di Saat Anda pergi ke negeri Paman Sam, maka Anda perlu mencoba makanan populer di Amerika. Bukan tanpa sebab, banyak makanan yang saat ini hadir di banyak negara berasal dari negara adidaya yang satu ini. Pilihan makanan populer tersebut jelas akan terasa lebih otentik jika Anda merasakannya di sana. Olahan hingga berbagai detail yang ada jelas memberikan cita rasa yang berbeda, terutama pengalaman makan yang nikmat. Kira-kira apa saja ya makanan khas Amerika itu? Ini dia ulasannya. 1. Hotdog. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan hotdog, yaitu sosis yang dibalut dengan roti panjang. Makanan khas Amerika yang populer ini disebut juga hotdog atau wiener yang menjadi menu andalan di setiap restoran cepat saji. Isiannya yaitu sosis, selada, keju, pickles, bawang, mayones, dan potongan kubis yang segar. 2. Tuna sandwich. Tak hanya enak dan populer, namun sandwich yang berisi tuna ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bukan tanpa sebab, itu karena adanya kandungan protein dari tuna sandwich ketika Anda mengkonsumsinya. Seperti yang telah diketahui, protein sangat cocok dan baik untuk pertumbuhan. Sandwich yang berisi tuna ini jadi makanan yang diminati oleh warga Amerika Serikat. Cara membuatnya juga mudah loh. 3. Fried chicken. Fried chicken yang biasa Anda santap di restoran fast food di Indonesia ternyata asal-usulnya dari Amerika loh. Tak heran jika makanan cepat saji fried chicken dari Amerika Serikat banyak melalang buana ke berbagai negara. Contohnya ya KFC dan McDonald's. 4. French fries. French fries atau kentang goreng mungkin bisa juga disebut sama dengan nasi untuk orang Amerika karena banyak sekali makanan yang dimakan berbarengan dengan kentang goreng. Berbeda dengan Indonesia yang selalu menjadikan kentang goreng sebagai camilan saja. Kentang yang sudah digoreng garing dengan bagian dalam lembut ini memang banyak disukai orang. 5. Sundae es krim. Sundae merupakan es krim khas Amerika Serikat dengan topping rasa manis dari buah maupun topping nikmat yang bermacam-macam. Biasanya, dessert populer Amerika Serikat ini dibuat dari susu murni. Kenikmatan dan kelembutan es krim sundae sangat pas jika Anda sedang kepanasan. 6. Taco. Taco jadi salah satu menu yang hadir dalam berbagai variasi dan punya penyajian yang sangat berbeda. Taco adalah cemilan asli Meksiko, namun sangat populer di kalangan warga Amerika Serikat. Makanan ini biasanya terdiri dari tortilla gandum kering dan perpaduan sayur serta daging. Jika Anda lapar namun tak ingin terlalu kenyang, taco bisa menjadi pilihan untuk mengisi perut Anda. 7. Burrito. Mirip dengan taco, burrito juga merupakan makanan yang berasal dari Meksiko. Bahan dasar burrito ini pun tak berbeda dengan taco. Hal ini karena sama-sama pakai kulit tortilla untuk pembungkus. Bentuk burrito yang praktis membuat banyak masyarakat Amerika kerap menyantapnya.
8. Burger. Roti bun dengan isian daging menjadi salah satu makanan wajib yang dinikmati oleh pendatang dari Amerika. Walau saat ini banyak sekali burger yang ada di Indonesia, namun Anda perlu mencoba burger asli dari negeri Paman Sam. Daging yang biasanya dijadikan isi juga bermacam-macam, mulai daging sapi, babi, hingga ayam. Bumbu pelengkap mulai dari saus sambal, tartar, hingga mayones sesuai jenisnya yang tentu akan membuat rasa burger ini semakin lezat. 9. Grilled chicken. Masih seputar ayam, makanan populer Amerika selanjutnya yakni grilled chicken. Makanan olahan ayam ini biasanya dimasak dengan cara panggang. 10. Apple pie. Apple pie adalah pie yang berisi dengan sari apel. Apple pie ini sangat enak disantap dengan teh manis loh. Untuk menyantap apple pie, kamu juga bisa membelinya di McDonald's loh. Nah, itulah beberapa makanan khas Amerika Serikat yang wajib banget kamu coba ketika kamu berkunjung ke Amerika Serikat. Sekian dulu ya video pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel Topi Jelajah untuk mendapatkan informasi wisata terkini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. You in a lock like this here, okay? Even with the eyes closed, you can counter doing something else. Adalah mimpi Wona Sumantri yang jatuh cinta dengan pencak silat sejak kecil untuk membuka akademi silat dan membagi ilmunya tak hanya ke warga Indonesia. Karena kita mau bikin untuk umum, jadi kita buka studio sendiri. Wona mendirikan Silat Martial Arts Academy pada tahun 2011 di Rockville, Maryland, setelah sebelumnya sempat mengajar di Kedubes RI Washington DC. Menurutnya, sebagai bisnis tak mudah memasarkan pencak silat ke publik AS, terutama karena seni gerakannya yang terlihat lembut sehingga kerap dianggap tidak sekeras seni bela diri lain. Tapi kalau silat itu kan semuanya it's hidden ya. Gerakannya, setiap gerakan memang ada gunakannya, ya kan? Tapi it's not macho, jadi mereka itu sih nah efektif, nggak bisa digunakan gitu. Daya tarik silat bagi para murid akademi ini adalah konsep seni bela diri tradisional yang juga mencakup komponen non-fisik seperti yoga dan meditasi. Ray Wicks yang pernah belajar seni bela diri Tiongkok sudah 2 tahun berlatih di Silat Martial Arts Academy. Menurut Ray, silat telah mengubah hidupnya walau awalnya ia sempat skeptis. Silat is now training only physically but mentally as well. So we have the female and the male aspects. So inside is a female and male is the outside part. And it's not just a muscle training, it is also a mindset training as well. That it's not just sports, it's not just martial arts, but something else that I cannot really put a name on. So physically I feel stronger and also help me lower my anxiety, lower my stress, and make me more active and confident. Memang kebanyakan murid di akademi ini pernah mempelajari ilmu bela diri lain, seperti Donald Holmes yang sebelumnya pernah berlatih Muay Thai. I always love martial arts and I just love the way silat move and the self-defense of it. Walau pernah mempelajari seni bela diri lain, menurut Randy Sumantri, instruktur senior yang sudah 15 tahun mengajar silat, ada satu hal yang sulit diajarkan ke murid-muridnya yang warga Amerika. Rasa, kayaknya filosofinya beda ya kayaknya. The mind it's switch, so everything is always gonna about power, right? External power, right? Tapi kalau ini silat kan semuanya internal, banyak internal, so you have to use your rasa lah. So that means you don't have to tense up all the time, right? So that's like one of the hardest concept, the only way to show that is through the drills like we're showing right now. Sementara bagi Wona Sumantri yang sudah berkeliling Indonesia untuk mendalami seni bela diri pencak silat, berhasil mewujudkan mimpinya mengajar silat di Amerika memberi makna tersendiri. Karena kita banyak murid kan yang kita bisa bantu, ya. Misalnya bukan cuma dari their confidence, ya, juga untuk bela diri, ya. Dan untuk juga mentalnya. Karena saya ini ilmu saya yang saya bisa ngajar dan orang yang pada banyak yang niat juga, saya senang. Dari Rockville, Maryland, tim VOA. Masakan Peru yang terkenal di dunia telah menarik puluhan ribu orang pada Festival Tahunan Makanan Mistura, sebuah festival makanan terbesar di Amerika Latin.
Sekitar 500.000 orang diperkirakan akan menghadiri festival yang dirayakan dengan beragam masakan lokal Peru. Festival ini untuk mempromosikan masakan Peru sebagai dasar identitas budaya dan pembangunan ekonomi. Ibu negara Nadine Herrera menghadiri festival ini. Harapan terbesar kami agar dapat bekerja sama dengan masakan diet Andin, tenaga kerja produsen dan produk asli kami akan dikenal dan ditemukan kembali. Peserta juga dapat mengunjungi Pisco dan salon kopi yang menawarkan pencicipan kopi dan mengajarkan berbagai macam buah anggur Pisco dalam pembuatan minuman alkohol khas Peru. Di bagian coklat, produsen kakao dari berbagai daerah di Peru memanggang sekitar 50 jenis roti untuk pelanggan, termasuk roti yang terbuat dari gula, keju, jagung, dan adas manis. Festival ini juga menawarkan hidangan internasional dari Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika, semua yang telah membantu perkembangan masakan Peru yang unik.